لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat guru kita Bapak Kiai Haji Amsyirudin, Ketua MUI Desa Kalisuan, dan yang mewakili Sahibul Bait, mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur amin Allah amin. Dalam urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Bapak Akran Hidayatullah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Inayah Putar Tutup. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, berkah pondoknya banyak, santrinya sehingga banyak yang menuntut ilmu kepada beliau. Mudah-mudahan juga bisa memimpin kita ke jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terhormat yang kita muliakan Bapak Haji Abdullah Jawabu, Haji Sadin, dan para asatidz yang lainnya. Mohon maaf kami tidak sebut namanya satu persatu. Nah, katanya kultur kuliah yang makan yang tadi saya lihat sudah lewat. Romanya itu udah produk tutup. Kiri nggak lewat. Seluruh tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang terhormat, dan para haji serta ibu-ibu yang insya Allah kita semua pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya kehadiran saya di sini bukan mau ngomong, tapi memang tempo hari sudah ada yang ngomong, ada ketemu Haji Nur Hari di Munawar meninggal. Niat ingin bantukan dia, tapi memang keadaan yang belum memungkinkan, belum bisa hadir. Ya alhamdulillah, kalau dikasih nikmat sebelum lebaran haji mau jalan sholat Jumat, saya kecelakaan jauh. Ya pada khusus tangan pada semuanya ada di dalam mana-mana. Hari ini saya masakan hadir permintaan guru dari murid ibu-ibu atau guru bagi hadir suruh hadir juga, insyaallah saya hadir. Alhamdulillah Allah takdirkan hadir. Saya melihat jamaah begitu banyaknya ini. Saya bilang sama Topik begini saya banyaknya. Ini banyak yang hadir. Teringat ucapan guru saya, Abuya Habib Abu Bakar Az-Zabiri Al-Qas, yang seorang mufti di Ternate, Mustasyar PBNU, Yumutasan NU di Kota Depok. Beliau pernah bilang, beruntung orang yang dihadiri ketika meninggal dunia banyak yang mendoakan. Ini pasti ada satu perbuatan almarhum yang baik menurut Allah, sehingga Allah tidak rela, tidak redha kalau orang tersebut meninggal dunia sedikit yang mendoakan. Saya tidak kenal baik dengan almarhum, cuma kenal namanya. Tapi mungkin cukup kenal sejarah beliau dari teman-teman dari yang lainnya. Beliau adalah merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat kita. Maka kata Buya Habib Abu Bakar Az-Zabiri,
orang kalau banyak berbuat kebaikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti nabinya tidak akan rela, tidak akan reda ketika dia tertimpa musibah. Ketika meninggal dunia, sedikit yang mendoakan. Jadi pada hakikatnya kita hadir kemari bukan karena undangan tuan rumah. Ini adalah undangan panggilan Rasulullah dan Allah. Kita digerakkan dari jauh-jauh kota untuk sebelum maghrib sudah sampai kemari. Alhamdulillah. Kalau bukan karena gerakan Allah yang menggerakkan kita melalui Nabi Muhammad yang mengundang kita tidak akan sampai ke tempat ini. Kenapa? Karena beliau almarhum Haji Munawwar banyak berbuat kebaikan kepada umat Nabi Muhammad. Bukan hanya mengajarkan risalah, pengajian ngaji Al-Quran, bahkan di depan rumahnya halaman diberikan musola. Ini semua fasilitas adalah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau beliau banyak yang mendoakan, dan kita termasuk orang yang beruntung. Makanya kita kalau kemari sebenarnya bukan doain beliau, kita mencari berkah dari beliau. Amin. Karena kata Habib Ali Umur, ketika haul dulu pernah bilang, iltamisul barakah min zawil barakah, cari berkah kepada orang yang punya berkah. Saya yakin dalam diri saya almarhum Haji Munawwar ini adalah termasuk orang yang memiliki keberkahan. Amin. Walaupun beliau tidak mempunyai keturunan yang biologis, tapi ternyata anak beliau lebih banyak daripada anak kita. Anak muridnya lebih banyak dari anak kita. Ini saya ingat almarhum Kiai Jainuddin M. Nur Jembrong. Saya ngurusin dulu. Saya termasuk malu, ternyata beliau hartanya, semuanya, jiwanya untuk agama, untuk umat manusia. Ini sama yang dilakukan oleh Haji Munawwar. Terlebih-lebih beliau mengajarkan ilmu yang paling utama menurut saya, mengajarkan Al-Quran. Maka pada hari ini kita segera diingatkan, jadi berkah supaya ada berkahnya, mohon maaf pada para murid-muridnya. Terus untuk menyenangkan beliau, kita teruskan untuk membaca Al-Quran. Karena setiap Al-Quran yang kita bacakan, pahalanya sampai kepada beliau. Baik diniatkan atau tidak diniatkan untuk beliau, otomatis sampai kepada beliau. Karena dasarnya kita bisa baca Al-Quran dari beliau. Hari ini kita lagi diingatkan, banyak di antara kita yang melupakan Al-Quran. Kita ingat Al-Quran kalau ada orang mati. Ini mas ayah. Kalau ada orang mati, baru baca Quran. Sehari-hari pernah kita baca Quran. Padahal kita tahu kalam yang mulia hanya kalam Allah. Perkataan yang paling indah adalah perkataan Allah. Berbicara yang paling nikmat, berbicara dengan Allah. Kenapa kita selalu mendoakan Allah? Dan termasuk kita ingkar kafir juga berdoa. Lihatlah berapa banyak kita pagi-pagi bangun tidur bukan membaca Al-Quran. Apa yang kita lihat? Setan gepeng. Setan gepeng. Ya. Yo, mainnya setan gepeng mulu. Bangun tidur lihat HP, ada WA masuk, langsung balas. Yang dipegang itu apa tuh? Makanya Pak, Nah, saya setan gepeng. ini alat perusahaan. Sering lupa ngaji, lupa belajar kan Pak, ini setan tuh. Harus kita bisa ngontrol. Saya terhabis bidik mah menyadari itu sebelum udah megang HP kan yang jual baik.
Tapi zaman sekarang memang kebutuhan. Tapi harus kita mengkontrolnya, harus kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Coba nikmat. Bangun tidur selesai sholat subuh, sebelum berbicara dengan orang lain berbicara dengan Allah, buka Al-Quran. Nikmat. Lagi baca subuh, baca Quran. Selesai baca Quran, nunggu isyraq, sholat isyraq 2 rakaat. Habis isyraq baru doa, surahnya yang banyak-banyak. Baca kuliah Al-Qur'an aja. Selesai doa, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'afiyah. Ya Allah, bersyukur pagi ini saya bisa melihat saya ini dalam keadaan sehat walafiat. Wa ja'a bi syamsi min matla'iha. Kita bersyukur masih bisa melihat matahari terbit dari tempatnya. Kalau pagi-pagi udah kita bersyukur kepada Allah, berbicara kepada Allah, nanti urusan nanti siangnya, tengah harinya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Enak. Selesai isyraq baru melaksanakan sholat sunnah istikharah 2 rakaat. Mohon maaf Pak, kita sholat istikharah kadang-kadang cuma kalau ada pilihan kawin lagi orang ya. Ini Ramadan jatah boleh kain kagak. Pilihan doang. Tapi menurut guru saya sholat isyraq bukan sholat maqbul, antara 2 pilihan saja. Tetapi minta pilihan yang terbaik oleh Allah untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Makanya di dalam kitab Hidayatus Salikin itu dijelaskan setelah sholat isyraq, sholat istikharah 2 rakaat sama surahnya cukup baca kuliah sama kulhu. Selesai itu doa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, kami mohon pilihan dengan pilihan-Mu, dengan pengetahuan-Mu Allah yang tahu. Wa astaghfiruka bi qudratika. Kita mohon ya Allah, takdirkan saya sesuai dengan ketentuan-Mu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim. Mohon dengan keagungan Allah yang begitu besar. Allahumma in kana khairul li. Ya Allah, jika urusan ini baik buat saya, takdirkan buat saya. Summa yassirhu dimudahkan buat saya. Jadi nikmat kalau pagi-pagi udah kehidupan kita Allah yang tentukan, Allah yang memberikan yang terbaik buat kita, Allah yang pilihin buat kita. Enak. Udah gitu selesai kita berbicara dengan Allah, lanjut baca Quran. Jam 6 lewat 11 menit, 10 menit baru kita berangkat gawe kerja ke kebun. Isyraq sekarang sama Tuhan paling cuma 5 menit. Udah nikmat banget. Udah berbicara dengan Allah, pasti Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kita kalau datang ke penguasa, beraja, ke orang yang kaya, dia tahu apa yang kita minta. Kita datang kepada Allah, baca Quran yang diajarkan oleh guru kita, Abu Karam Haji Munawar. Nikmat. Ya Allah, udah ngobrol sama Allah pagi-pagi. Enak. Urusan ini walaupun ditakdirkan pagi itu, hari itu nganggur menurut Allah. Mungkin nganggurnya ada manfaatnya buat kita daripada jalan hari ada kecelakaan. Mungkin pagi itu ditakdirkan oleh Allah kita suruh ngayat. Mungkin ngayatnya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena sudah kita mohon dipilih oleh Allah dan sudah kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lagi diingatkan. Teringin baca Quran supaya guru kita mendapatkan kebahagiaan. Kita lagi nyari berkahnya.
Maka kata Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang demen bertemu dengan Allah, Allah juga demen bertemu dengan dia. Qala ba'da azwaji Rasulillah, qala Aisyah, kata Aisyah sebagian daripada isinya Rasulullah, ya Rasulullah, inna lanakrabul mauta. 15 menit. Kita mah kagak yang pengen mati. Kalau ketemu Allah kan masukin di masih pengen hidup di dunia, masih pengen punya harta, masih pengen kawin lagi. Biar kalau udah hati-hati bertanya mati kalau udah ya. bentar ya. Melihat yang demo masih kita nggak ada yang pengen masih mau bertemu dengan Allah. Kalau bertemu Allah mati. Dijawab oleh Rasulullah baik berzalik. Bukan dengan itu, kata Rasulullah. Innal mu'minina idza hadara al-mauta, apabila orang mukmin didatangkan dihadirkan kematian olehnya, usyira bil jannah, dikabarkan tentang keridhaan ridwanillah, tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, orang mukmin kalau meninggal dunia, ketika pengen mati itu udah dibiarkan oleh Allah. Allah redha. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah redha bahwa Allah sudah senang. Allah redha sama dia. Apapun pasti akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inal kafirina, kalau orang yang kafir, yang ingkar, jangan mengartikan orang kafir cuma non muslim. Kafaro itu artinya tertutup. Tertutup itu ingkar, tertutup dari ajaran Rasulullah, tertutup dari ajaran guru-guru kita, tidak melaksanakan ajaran Rasulullah dan guru-guru kita. Kita ingkari bahwasanya sholat itu nikmat, baca Quran nikmat, kita nggak mau baca, kita ingkar. Bisyura bi'uqubatillah, ketika mau mati dia itu digambarkan azab tentang dan juga siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang takut mati pasti karena masih banyak di dirinya itu bergelimbangan dengan dosa. Saya punya guru Kiai Syukron Makmun, sekarang usianya sudah hampir 86 besok ulang tahunnya. Beliau muridnya banyak yang jadi ulama, masih panjang umur, sehat walafiat. Walaupun punya penyakit jantung, udah pakai ring, tapi durian lontong satu masih kuat makan. Kepala kambing 1 bulan masih habis dimakan. Saya bilang nggak ada penyakitnya itu enggak. Nggak merasa pusing enggak. Ternyata beliau selalu doa. Apa doa beliau? Saya semenjak pesantren Darul berdiri sudah kurang lebih hampir 50 tahun, besok September baru beliau mengeluarkan doa itu. Nyata doa beliau, Allahumma qawwil umurana nafi'an lil islami wal muslimin. Ya Allah, panjangkan umur saya tapi untuk bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Kalau Allah tidak hidup sudah tidak manfaat, lebih baik matikan saya. Hari ini kata Yesus, kalau hidup saya sudah tidak manfaat untuk umat Islam, sudah tidak manfaat untuk Islam, udah ogah ke masjid, ke musola, belajar ngaji, tidak ada manfaat Islam, matikan saya. Ini yang jadi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Asal nasi, orang yang terbaik nas anfa'u linnas, manfaat kepada orang lain. Kita yakin Haji Munawar ini banyak manfaatnya untuk kita, sehingga umurnya sampai 83 tahun. Karena beliau masih manfaat untuk orang lain, masih kita butuhkan. Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala,
Udah aja, kelamaan. Jadi hikmahnya kita hadir kemari, kita diingatkan oleh Allah mengenang guru kita almarhum Haji Uming Munawar ini, agar kita terus mengamalkan ilmu beliau. Amin. Amin. Jangan menganggap remeh cuma guru ngaji kecil di musola di kampung. Saya dulu punya guru ngaji di kampung. Dari kecil sampai tua, dari ngajar ngaji sampai tua. Beliau sendiri pernah bilang, buat kayak di masyarakat begini doang dihormatin orang, mau dapat apa, begitu. Lagi sholat di atas sejadah, mikir gitu merenung. Dari dulu ngajar ngaji hidup mau begini aja. Rumahnya orang juga kayaknya orang heroin bisa. Tiba-tiba baru ngomong begitu Pak, kepalanya kebentok. Aduh, sakit kan. Dia nengok ke atas, lapor. Itu baru ngomong gitu, gua hidup ini mengajar ngaji dapat apa? Kebentok langsung, begitu dia nengok ke bawah. Dia kaget, itu sejadah sudah ada di atas. Artinya sebenarnya Allah sudah mengangkat derajat dia tanpa disadari. Orang kalau baca Quran, kalau mengikuti ajaran Rasulullah, dia yakin hidupnya tidak akan pernah disusahkan. Amin. Pasti diangkat oleh Allah. Itu dibuktikan oleh Allah. Tuh di dunia dikasih derajat. Apalagi nanti di kubur. Kita sering doa baca Quran di kubur Isa. Jadikan Quran ditemu temannya nanti di alam kubur. Quran yang menerangi kita. Makanya orang banyak yang akan bisa baca Quran juga kalau mati pengen baca Quran. Makanya Bapak jangan meremehkan guru-guru kita. Terus kita muliakan guru-guru ngaji kita agar kita mendapatkan kebahagiaan penerangan di dunia ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu saja dari saya. Mohon maaf kepada guru-guru kalau ada kesalahan pada Wibul Baik juga, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang demikian tausiah yang